Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di pagi hari yang insya Allah penuh barokah ini, Alhamdulillah Allah masih memilih kita bersama dengan memberikan kenikmatan yang luar biasa besarnya. Salah satunya nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengannya Alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan menunaikan sholat subuh berjamaah dan juga menggapai nikmat. Begitu pula keutamaan hingga nantinya. Mudah-mudahan setiap amalan dan niatan kita hadir di majelis ini kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selaku menjadi panutan buat kita semua, yang menunjuk kita dan memberikan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita bisa berittiba selalu ila akhir hayat kita. Bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa, yang sangat sering terjadi dialami oleh masyarakat terutama kita semua. Pesannya tidak banyak. Nabi menyampaikan ada dua hal, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Manusia, kita otomatis termasuk di dalamnya, itu sangat-sangat membenci dua hal. Dua hal yang paling dibenci dan kita pun gak senang kadang-kadang. Namun ternyata kalau kita memahami dengan baik, Nabi SAW mengingatkan, umumnya ini tuh gak disukai oleh banyak orang, namun bagi orang-orang yang beriman ini akan memberikan dampak positif dan memotivasi dirinya untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah hal itu? Nabi mengatakan yang pertama, al-mautu, kematian. Yang namanya mati, mesti orang itu gak akan ada yang senang. Dan kalau misalkan kita sendiri pun ditawarkan, Pak, jenengan sesok mati, seneng dong betul? Mati, lagi ngicipi, baru menikmati, mati, waduh. Kadang kita merasa, wah belum siap. Memang semua kalau ditanya memang mesti nggak akan ada yang siap. Namun begitulah Allah Ta'ala memberikan peringatan buat kita semua untuk mempersiapkan bekal-bekal kita untuk menghadapi kematian. Makanya Nabi SAW dalam riwayat yang lain itu menyampaikan, al-kayyisu, orang yang cerdas, itu adalah orang-orang yang senantiasa isti'dadan ba'dal mauti. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya selalu, tidak lihat kondisi. Dia sadar bahwa yang namanya mati itu datang secara tiba-tiba. Itu termasuk mafatihul ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala.
maka dia akan menyadari mati itu adalah sebuah rahasia. Dan nggak tahu kapan, apakah nanti, habis gini, besok, berapa bulan, atau beberapa hari, nggak ada yang tahu. Maka ikhtiarnya, usahanya, kalau dia meyakini atas hal itu, dipersiapkan. Ada persiapan. Nggak santai-santai. Ini bagi orang-orang yang beriman. Makanya kenapa hal ini menjadi hal yang paling dibenci oleh manusia? Karena mereka merasa menyepelekan masalah kematian. Kematian dijadikan sebuah rahasia, tujuannya supaya manusia itu perlu mempersiapkan dengan baik kalau memang ada undangan datang secara tiba-tiba. Namun yang terjadi, manusia malah justru tidak ada persiapan sama sekali. Malah gak ngerti. Malah justru diambil makna sebaliknya. Saat turunnya mati, mumpung dinikmati aja. Gak usah foya-foya, senang-senang. Buat apa ke masjid? Dan yang sebagainya. Malah justru ketika diberitahukan kabar kematian, itu malah justru semakin membuat dirinya benci. Gak senang dia. Saya belum ini. Maka biasanya kalau sudah ada hal ini diberitahukan kepada dirinya, Pak misalnya, Pak, Bu, siap-siap. Besok jam sekian itu giliran jenengan mati. Otomatis kan kalau seperti ini, kalau tahu akan persiapan, dan persiapannya mungkin H-1 baru persiapan. Wah, besok kalau misalkan pemberitahuannya seminggu sebelumnya atau seminggu depan bakalan mati, maka biasanya kalau ada masih waktu yang lama itu masih santai-santai. Ibarat kalau misalkan kita bepergian jauh, misah dengan keluarga, atau bahkan saat mudik lah gampang. Saat mudik, biasanya persiapannya, ya nanti kalau sudah mendekat-dekati mau berangkat, masih lama, cuma ngapain persiapan? Ini manusia. Makanya kadang-kadang kita pun menyepelekannya. Kenapa hal ini terjadi? Pengaruhnya karena dunia. Nabi mengingatkan kafa bil mauti wahidun. Mestinya dengan adanya kematian, berita kematian, saudara-saudara kita di sekeliling kita itu ada yang meninggal dunia. Jadikan ini sebagai mau'idah, sebagai peringatan, nasihat buat kita. Ayo, ini sudah gilirannya bapak ini. Siapa yang tahu? Mungkin kita yang nantinya. Siapa yang tahu? Mungkin besok gilirannya. Atau nanti, nggak ada yang tahu. Maka kita jadikan setiap peristiwa, terutama masalah kematian, ini jadi motivasi buat kita mengingatkan, ya Allah, sudah siap belum? Waduh, ternyata selama ini ibadah saya masih jarang ke masjid, amal soleh saya belum pernah baca Quran. Kesempatan Allah jadikan peringatan, ini ada orang meninggal. Apakah Anda masih terus-terusan menjauh dari masjid, menjauh dari Allah Ta'ala? Silahkan kalau pilih seperti itu. Tapi jangan salahkan nanti ketika di hadapan Allah akan merasa rugi dan merasa kecewa dan berputus asa. Maka mumpung Allah jadikan peringatan, banyak orang-orang yang mendahului meninggal terlebih dahulu, setidaknya jadikan itu sebagai mau'idah, peringatan. Waduh, kabarnya. Tapi enggak yang terjadi. Bahkan kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang malah justru dengan adanya orang-orang yang meninggal tidak dijadikan sebagai peringatan. Seneng-seneng, santai-santai, bahkan kalau perlu ahli warisnya pun langsung rebutan warisan. Makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Al-mautu wal mu'minu khairul lil mu'mini minal fitnah. Kematian ini akan semakin baik buat dirinya karena memotivasi dia untuk senantiasa ingat kembali kepada Allah. Ketika sudah merasa semakin jauh, semakin lalai, banyak kemaksiatan, amal solehnya semakin menurun, Allah tunjukkan peringatan adanya kematian. Diingatkan, hati-hati, balik lagi kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tahu ketika kita pas lalai, kemudian meninggal dunia. Ketika melakukan kemaksiatan, meninggal dunia. Gak ada yang tahu. Perbanyak istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan wafatkan kami
tawaffana musliman wa alhiqni bis-sholihin. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau wafatkan saya nanti dalam keadaan beriman, dalam keadaan pasrah kepada dirimu. Jangan sampai Engkau jadikan saya nanti ketika meninggal dunia itu di saat saya melakukan kemaksiatan. Karena kita nggak tahu, mungkin sekarang kita baik, namun siapa tahu nanti sudah berubah pikiran. Makanya Nabi memberikan gambaran ibarat keimanan dan kekufuran itu perubahannya itu sangat-sangat mudah. Nabi mengatakan ada orang di pagi hari dia beriman, orangnya baik, namun ternyata sudah sore hari dia sudah menjadi kafir. Banyak peristiwa ini. Pagi hari atau sebaliknya, siang hari malamnya dia mulai sholat tahajud, dia beriman. Tapi ketika siang harinya, maka ternyata dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kerjanya menipu, cara yang haram, bahkan kalau perlu dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Artinya begitu mudahnya ketika hati itu sudah terbolak-balik tergantung dengan situasi dan kondisi. Dengan berdalih, ya Allah saya kesusahan, butuh ini, nggak punya ini. Akhirnya apa? Digoda. Mau nggak Pak? Jangan kerja sama saya. Enak, untungnya besar, gampang, tapi harus menipu. Jadi penipu, perampok, dan sebagainya. Untungnya besar, masuk dengan cara yang haram, riba, suap menyuap. Akhirnya apa? Tergiur dengan godaan dunia. Maka inilah yang kemudian membuat manusia itu semakin jauh dan melupakan kematian. Ketika kematian ini tidak dijadikan sebagai peringatan, maka otomatis orang itu tidak akan bisa bermuhasabah dengan dirinya sendiri. Makanya membahas masalah kematian itu hal yang paling dibenci oleh manusia. Gak suka manusia itu dengan kematian. Bahkan semakin menjauh. Tidak sukanya manusia malah justru tidak malah mempersiapkan dirinya untuk bekal di akhirat. Gak malah membuat dirinya sadar. Wah, saya gak mau mati. Kalau gak mau mati, usahakan. Mumpung belum mati, ya persiapkan. Yang lebih baik, cerdas itu seperti itu. Tidak kok malah, saya belum siap mati. Belum siap mati kenapa? Saya belum ini, belum menikmati ini, belum. Yang dibahas urusan dunia. Jangan. Karena perkara dunia itu sesuatu yang hina. Bahkan rendah di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal ini itu dikaitkan ketika semua orang itu benci dengan kematian, maka Nabi mengatakan yang kedua, yang paling dibenci oleh manusia itu adalah qillatul mali. Sedikit harta. Semua orang ketika ditawarkan atau bahkan diberikan pilihan hidup misalnya, Pak, Bu, jenengan pilih nanti itu kekayaan punya harta yang sedikit atau punya harta yang banyak. Mayoritas yang dipilih, yang banyak. Makanya ketika dia mendapatkan suatu kondisi qillatul mali, sedikit harta, itu mesti nggak seneng. Siapa yang suka hartanya sedikit? Nggak punya uang misalnya. Wah, rusak masa depannya. Kita pun kadang-kadang merasakan kalau sudah nggak punya duit, wah, mumetnya itu luar biasa. Ibu-ibu, ibu, mau belanja atau bahkan nggak ada uang, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa shopping, ini sumpek hidup, nggak ada uang. Akhirnya apa? Merasa terhambat, tidak bebas, apalagi tidak merasa merdeka. Makanya merdekanya ibu-ibu itu adalah ketika isi dompet berjejer bergambar Soekarno-Hatta. Merdeka, kalau dompet dibuka suaminya, wah, receh tok 2000-an tok ngenten iki ya. Sumpek ngene. Ribuan yang ada, ribut aja. Tapi kalau sudah ditempel, nyoplek. Wis anteng. Makanya adem ayem. Dengan adanya harta, maka membuat orang itu adem rasanya. Wah, seger. Melihat itu seger. Wah, apa-apa. Namun ketika dilihat itu merahnya hilang, berubah mulai bulat abu-abu, atau bahkan jadi 1000, malah jadi koin. Tambah. Seolah-olah itu
sumpek hidupnya. Wah, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Bahkan semua pikiran itu mulai masuk. Kalau orang sudah banyak berpikir, otomatis merembetnya kepada kesehatan. Makanya penyakit-penyakit itu sering kali kambuh muncul karena pikiran yang terlalu berat. Mikirkan duit-duit itu. Kepikiran terus akhirnya nggak bisa tidur, makan nggak enak, bahkan nggak bisa makan, dipikir terus. Akhirnya apa? Penyakitnya tuh kumat. Ini pengaruhnya. Makanya qillatul mal. Nggak ada yang senang orang itu kemudian hartanya sedikit, duitnya sedikit, dia nggak punya apa-apa, susah, hidupnya susah. Nggak ada yang senang. Padahal bagi orang-orang yang beriman, Nabi mengatakan wa qillatul mali aqallu lil hisabi. Kalau membahas tentang harta yang sedikit, kalau dipikir-pikir lagi, enaknya itu nanti di akhirat. Kalau di dunia memang susah, hartanya sedikit. Tapi di akhirat aqallu lil hisab, hisabnya itu lebih mudah. Nggak banyak-banyak. Itu orang yang nggak punya harta. Jadi di dunia susah, di akhiratnya itu hisabnya itu cepat, enak. Dibandingkan dengan yang kaya-kaya. Makanya di antara sahabat yang diberikan kelebihan harta kekayaan, Abdurrahman, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain yang memiliki kekayaan, ketika mereka berbondong-bondong meskipun infak sedekahnya itu luar biasa banyaknya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi tetap terhambat nanti ketika hisabnya. Karena apa? Banyak yang dihisap, harta ini dapatnya bagaimana, kemudian digunakan untuk apa? Hisapnya itu lama. Lah kalau orang nggak punya harta, yang dihisap itu apa? Akhirnya apa? Langsung masuk sana. Oh, di dunia nggak punya apa-apa. Gampang. Enaknya itu. Namun jenengan siap atau nih? Wah, enak, masuk surga langsung, hisapnya itu gampang. Yang kaya-kaya, yang mungkin di dunia itu rajin infak sedekahnya, ahli ibadah, tapi kaya raya, ternyata masih nyangkut di hisap. Kemudian misalkan Anda dihisap karena di dunia nggak punya harta, dihisap di sini, saya duluan yang di sini. Enak di akhirat. Tapi di dunia, siap. Wah, jadi golek iya enak itu. Mboten siap kadang-kadang. Aqallul hisab. Makanya kalau membahas masalah harta, Masya Allah, godaannya hati kita berbalik 180 derajat itu sangat mudah kalau membahas masalah duit. Kalau orang zaman dulu ngomong duit, kalau orang sudah melihat uang, matanya hijau. Sekarang matanya merah. Langsung merah-merah. Wah, langsung matanya itu, apalagi bertumpuk-tumpuk. Langsung merah. Kalau perlu saya akan melakukan segalanya. Sami'na wa ata'na, tinggal memberikan perintah. Itu buat saya. Macam-macamnya godaan dunia itu luar biasa besar. Sekuat-kuatnya iman kita. Coba misalkan, mungkin ada di antara kita yang merasa, oh saya kuat imannya, digoda dengan harta uang, oh saya insya Allah kuat. Misalkan dibayangkan, tiba-tiba datang ke rumah Anda, ada orang menawarkan langsung bawa koper atau bahkan bawa pickup. Ini semua dibuka, ini uang semua isinya. Langsung, bukan kalau di rekeningan mungkin meskipun nominalnya banyak, berbeda dengan melihat tumpukan uang secara langsung. Rasanya itu wah. Kemudian diberikan tawaran, Pak, ini rezeki buat Anda. Semua ini buat Anda. Oh, sewenang. Namun tidak secara gratis. Dengan syarat Anda harus membantu kita untuk menghancurkan, membantu kita untuk apa? Membersihkan lingkungan orang-orang Islam di sini. Dengan syarat Anda harus mengikuti ajaran kita, Anda harus murtad. Kalau orang yang nggak kuat imannya, jangankan uang yang begitu banyak diganti dengan sembako, manut. Apalagi bagi orang-orang yang nggak punya harta. Yang penting saya bisa makan. Berbagi-bagi sembako. Makanya ketika ada bencana, ada pembagian apa, maka yang berbagi itu tidak cuma dari segi orang-orang beriman. Bahkan dari sisi orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka berusaha juga untuk gerilya menyebarkan ajaran mereka. Menawarkan disi-disian, jangan didahului orang-orang Islam.
Kalau orang-orang Islam datang telat, mereka langsung gerak cepat datang ke tempat tujuan lebih cepat dari orang-orang Islam kalau perlu. Langsung dipersiapkan berbagi sembako dan sebagainya, bersosialisasi, berbuat baik. Untuk apa? Menarik hati mereka. Kemudian masyarakat, otomatis mereka belum paham, yang penting dapat makan, yang penting ini yang ada, manut aja. Oh ternyata ini yang terbaik. Sehingga diubah, dikasih, pokoknya keluar dari Islam, terima sembako ini. Cuman sekelas sembako, orang itu bisa keluar dari Islam. Apalagi kalau disuguhkan langsung bertumpuk-tumpuk uang. Wah, segala-galanya, manut saya akan jadi budakmu kalau perlu. Ini godaan dunia itu luar biasa. Makanya ketika manusia itu diberikan kelancaran rezeki sedikit saja, itu merasa bebas dia, berbuat seenaknya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama an tada'a alaikumul akalatu ala akliha. Nanti di akhir zaman hampir-hampir akan terjadi peristiwa di mana orang-orang kafir itu akan memandang rendah orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu seolah-olah tidak ada nilainya, nggak ada kekuatannya, nggak ada hal-hal yang membuat mereka takut, diremehkan oleh orang-orang kafir. Faqala qailun, maka ada seseorang berkata kepada Nabi, wahai Nabi, amin qillatin nahnu yauma idin, apakah saat itu jumlah orang-orang Islam itu sedikit? Kok sampai diremehkan, direndahkan oleh orang-orang kafir dan oleh musuh-musuh Islam? Lalu beliau mengatakan, bal antum yauma idin kasir. Enggak, justru saat itu jumlah kalian, kalau membahas masalah jumlah kelompok, itu jumlah kalian itu banyak, lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang kafir. Walakinnakum husa'un ka husa'is sail. Namun kondisi kalian itu diibaratkan seperti buih. Yang namanya buih, atas buih. Buih untuk jenisnya itu enggak ada dayanya, bahkan tidak akan bertahan lama. Kahusa isail, biasanya munculnya buih itu di saat mungkin pas hujan atau di pantai, itu kemudian muncul untuk atau air yang jatuh, yang itu muncul untuk atau pas nyuci ada sabunnya. Tapi tetap yang namanya untuk buih itu nggak akan bertahan lama. Ada buih terus, enggak. Apalagi kalau bukan karena sabun itu mungkin bisa agak lama. Tapi umumnya yang namanya buih ketika muncul dia akan langsung cepat hilang. Nggak ada dayanya dan nggak ada kekuatannya, tidak bisa bertahan lama. Makanya di sini, amin qilnatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita yang sedikit hingga membuat orang-orang kafir itu merendahkan kita? Enggak, justru kalian tuh banyak dibandingkan dengan orang kafir. Lalu kenapa wahai Nabi jumlah kita banyak kok malah justru diremehkan dengan orang kafir? Karena kalian saat itu tidak memiliki kekuatan. Bahkan Islamnya kalian itu tidak membuat mereka khawatir. Justru mereka merasa bangga dan berani untuk menjajah, untuk menekan orang-orang Islam. Lalu apa penyebabnya? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabatan minkum. Saat itu Allah benar-benar akan menghilangkan dalam diri-diri kalian itu mahabatan minkum. Kewibawaan orang-orang beriman itu hilang. Kehormatan orang-orang beriman itu seolah-olah nggak ada. Bahkan tidak ada hal yang ditakuti dari orang-orang beriman. Wala yakdifannallahu fi qulubikumul awahan, dan Allah akan menimpakan kepada jiwa-jiwa orang beriman itu penyakit wahan. Ini yang menjadi penyebab orang beriman jumlahnya banyak tidak membuat orang kafir takut, malah justru orang kafir itu semakin merendahkan. Penyebabnya apa? Karena saat itu orang Islam itu tertimpa penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Penyakit wahana itu apa doa Nabi? Kemudian beliau mengatakan yang namanya wahan itu adalah
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia terlalu cinta kepada dunia. Senangnya kepada dunia itu luar biasa sehingga melupakan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah Ta'ala. Terlalu cinta. Boleh kita suka dengan dunia untuk memenuhi kewajiban kita, apalagi bagi kepala rumah tangga. Wajib kita cari maisha, namun jangan sampai tujuan utama kita itu kemudian hilang, teralihkan kepada tujuan dunia. Hubbud dunya, cinta dunia. Karena cinta dunia inilah yang terlalu menggebu-gebu membuat orang kemudian karahiyatul maut. Dia akan benci dengan kematian. Ini yang membuat orang itu nggak senang dengan mati. Dengan adanya kematian tidak membuat dirinya sadar, tidak membuat dirinya persiapan, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Karena dia terlalu cinta kepada dunia. Ini pengaruhnya. Makanya dua hal tadi yang paling dibenci, qillatul mal, sedikit harta. Makanya ketika diberikan harta yang banyak, penyakitnya dia akan semakin melupakan kematian. Semakin lupa dia menikmati hidupnya berfoya-foya. Padahal nilai dari dunia itu tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita itu akhirat. Dunia itu untuk sementara. Untuk wasilah, perantara buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya diingatkan, ada seorang penyair itu kemudian memberikan gambaran bagaimana sih ciri khasnya dunia. Samaniyatun, ada 8 hal tajari alal insan yang mesti akan dirasakan oleh manusia di dunia ini. Fala budda lil insani minas samaniyah. Dan harus 8 hal ini akan dirasakan oleh semua manusia. Mau nggak mau dia akan merasakannya. Apakah itu? Di dunia ini yang kita rasakan, ketika ada ijtima'un, ada pertemuan, mesti akan ada perpisahan. Itu di dunia. Ijtima', ada pertemuan, 2 mesti ada perpisahan. Di dunia itu mesti seperti itu. Ketika kita jumpa dengan seseorang, berkumpul dengan seseorang, gak akan abadi selama-lamanya. Mesti kita akan berpisah. Kita lahir di dunia ini, mesti akan ada masanya kita akan kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Ada pertemuan, ada perkumpulan, mesti akan ada perpisahan. Ini. Kemudian, wasururun wa husnun. Di dunia ini, ketika ada kebahagiaan, mesti akan ada kesusahan. Orang itu hidupnya gak mesti hidupnya itu senang terus, enggak. Akan ada masanya dia itu kemudian dia susah hidupnya. Sama sebaliknya, gak mesti orang itu hidupnya susah terus, tapi akan ada silih berganti, senang susah, senang susah, senang susah. Tinggal yang banyak mana, senangnya atau susahnya. Namun tetap akan dirasakan 2 hal ini. Berikutnya, usrun wa yusrun. Di dunia ini, yang namanya dunia, itu ketika ada kesulitan, mesti akan ada kemudahan. Hidup penuh dengan pantangan, banyak ujian. Namun akan ada saatnya kita merasa enak menjalankannya. Mudah, ada kemudahan, tidak ada kesulitan sama sekali. Dan yang terakhir, muqimun wasihatun. Di dunia ini ketika ada sakit mesti ada sehat. Inilah ciri khasnya dunia. Makanya kalau kita merasakannya, kita harus sadar bahwa semua, kalau ditarik digarisbawahi, semua hal yang ada dunia ini itu tidak ada yang abadi. Sementara akan tiba masanya akan berubah. Satu kondisi seperti ini, maka akan berubah sih satu kondisi yang lain. Bahkan akan hilang. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Bahwa apa yang di sisi manusia itu akan hilang dan habis. Akan datang masanya apa yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan bertahan lama. Kalau yang di sisi Allah itu pasti kekal. Maka itu yang kita cari. Tujuan kita utama apa? Mencapai kekekalan. Tujuan yang paling penting kehidupan kita di akhirat. Kita dari Allah diadakan di dunia ini
diberikan tujuan dan misi, mempersiapkan untuk bekal-bekal yang terbaik, maka kembalinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Maka dalam perkara masalah dunia enggak usah khawatir. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang zuhud. Fid dunya, atau bahkan jadilah kamu orang-orang di dunia ini seperti orang yang melakukan perjalanan safar. Kita berpergian, kalau misalkan mampir ke rest area, belum sampai tujuan, itu mampir itu mesti nggak akan lama. Nggak ada istilahnya kok mampir di rest area nginep selama berbulan-bulan. Enggak, karena tujuan utama bukan di rest area. Tujuan utama kita di sana. Kalau kita belum mencapai tujuan utama masih mampir, ya jangan terus-terusan enak-enakan. Ingat tujuan utama kita. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah ingatkan, jangan lupakan tujuan utamamu. Carilah kehidupan akhirat, kebahagiaan di akhirat. Fokus dengan tujuan utama kita. Namun tetap ketika kita mencari akhirat, jangan lupakan juga bagian dari dunia kita. Namun boleh mencari dunia, jadikan dunia itu menjadi wasilah buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan sebagai bekal untuk beramal soleh, berinfak dan sedekah. Seperti halnya para sahabat ketika ditawarkan oleh Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apalagi di awal-awal Islam, kekuatan Islam tidak seberapa, kekayaannya juga tidak seberapa. Nabi kemudian ada kancah mulai peperangan. Nabi memberikan penawaran kepada sahabat, ayo di antara kalian wahai sahabat-sahabatku, tasaddaku, diberikan motivasi, sedekahlah. Mana di antara kalian sedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Langsung para sahabat itu berbondong-bondong berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu kelasnya sahabat. Ini sadar karena sahabat itu yang dicari itu urusan perkara masalah akhirat. Makanya kalau orang itu yang orientasinya akhirat, ketika ada motivasi, ada penawaran masalah akhirat, maka dia akan senantiasa berbondong-bondong. Ayo pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada perbaikan untuk pembangunan masjid atau ada hal-hal yang rusak, maka dibuka peluang untuk infak. Siapa yang mau sedekah, monggo ikut amal jariah, ikut andil untuk memperbaiki, dipersilahkan. Tidak dikhususkan nominalnya, terserah seikhlasnya. Ibarat seperti itu. Maka orang-orang yang beriman yang mengetahui ini kesempatan saya untuk mendapatkan, mencari bekal yang terbaik, maka akan berbondong-bondong mengeluarkan, memberikan yang dia berikan untuk investasinya di akhirat. Makanya sahabat itu berbondong-bondong, wahai Nabi, saya punya ini, saya kasihkan segalanya semuanya. Buat Nabi, buat perjuangan orang-orang Islam. Berbondong-bondong sahabat memberikannya. Bahkan ada di antara sahabat yang memberikan separuh hartanya, Umar bin Khattab. Separuh hartanya dikasihkan, wahai Nabi, ini untuk dana peperangan nanti. Ini perjuangan fisabilillah. Ada yang malah justru lebih banyak lagi diberikan kepada semuanya. Abu Bakar As-Siddiq, wahai Nabi, ini saya punya harta, ini semuanya ini milik saya. Ini harta yang saya punya, tak kasihkan untuk fisabilillah. Ini semangatnya sahabat. Nah kita, kalau berbicara masalah infak, berpikirnya itu 100 kali lipat. Mikir infak mana, sedekah mana. Maka seolah-olah nilai uang, kalau membicara masalah infak, itu uang kecil terasa besar. 2.000, wah kakean 2.000. Infaknya udah tak 2.000, mana 5.000, kakek 5.000. Apa mana 10.000, kakean. Ini padahal yang dibicarakan masalah akhirat. Makanya masyarakat sekarang itu kadang-kadang sudah tertipu. Tujuan utamanya dilupakan, akhirnya yang dilihat itu perkara masalah dunia. Ketika masalah mau infak, sedekah, itu mikirnya luar biasa. Wah, banyak sekali nih. Uang 5.000, uang 10.000 itu seolah-olah menjadi uang yang sangat berharga dan sangat banyak nilainya. Sehingga mau mengeluarkan itu, beratnya, gemetar. Tarik mundur. Cocok. Apa mana? Salah ngambil yang merah. Ribet nyilih kunci. Salah masuk tadi. Langsung ribut. Tapi kalau membahas perkara dunia, sudah jalan-jalan, healing ke mall, shopping, maka uang 100.000 itu nggak ada nilainya. Habis berapa? Wah, gampang nih. 100.000, wah kecil.
Berapa? Tambah lagi. Tapi kalau sudah membahas masuk ke dalam masjid, bahas masalah akhirat, wah 10.000 itu rasanya wah membara. Berat sekali. Dan ini fakta. Inilah apa? Level iman kita. Kadang-kadang memang butuh latihan, butuh motivasi. Ingat, ini harta-harta kita. Kita kalau ingin punya bekal nanti di akhirat, ya harta kita inilah yang harus kita berikan. Makanya kalau bisa kita usahakan sebaik mungkin kita jadikan keistiqomahan dalam beramal, terutama kalau infak sedekah, kalau perlu ada kebiasaan. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting bisa istiqomah setiap hari. Kalau misalkan sholat 5 waktu nggak bisa, wah kakean setiap 8 waktu kebanyakan. Minimal subuh lah. Beranggap subuh. Pokoknya setiap subuh saya usahakan untuk ngisi kotak infak. Nggak apa-apa. 2.000. Istiqomah. Ini baik. Daripada sekali isi, kemudian banyak 100.000 dengan berdalih. Ini tak jamak untuk 1 bulan lah. 100.000. Nggak bisa begitu. Beda rasanya. Dengan kita menginfakkan, masukkan dalam kotak infak dalam setiap harinya. Berbeda dengan ketika kita langsung kita kumpulkan dalam satu waktu di depannya. Bukan saya DP, ini infak saya selama 1 bulan sekian. Beda rasanya. Makanya kita usahakan istiqomahkan. Ada amalan-amalan yang terbaik, apalagi perkara masalah infak dan sedekah. Makanya satu hal yang diminta oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Yang diminta, ya Allah, kalau misalkan engkau berikan pilihan, berikan kesempatan buat kita untuk hidup lagi di dunia, ya Allah, maka saya akan bersedekah. Ini nilai sedekah yang luar biasa. Kenapa kok orang itu nggak ngomong saya akan ibadah, saya akan haji, saya akan sholat, saya akan berpuasa. Malah yang justru diminta pertama kali fa'as-sodako, sodako, karena memang nilai sodako itu luar biasa. Berkali-kali lipat dilakukan. Makanya ini yang harus kita pahami. Ingat, peluang pahala terbesar, harta milik kita yang sejati itu adalah harta-harta yang kita infakkan fisabilillah. Jadi kesimpulannya, kalau bisa jangan eman-eman kalau membahas masalah akhirat. Itu juga kepentingan kita. Kita keluarkan seikhlasnya. Tapi Nabi memberikan anjuran yang terbaik kalau perlu kita berikan. Ya, karena itu adalah kebaikannya untuk kita sendiri nanti di akhirat. Makanya sifat manusia ketika di dunia, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kalau misalkan sudah diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, itu banyak di antara manusia kemudian merasa cukup, merasa senang, merasa berbuat seenaknya sendiri. Makanya banyaknya harta, penyakit yang muncul kalau orang sudah diberikan kekayaan harta, diberikan kemudahan dalam hidupnya, di antaranya dia akan gampang lalai. Gampang lalai dia, mulai kendor ibadahnya, mulai turun semangatnya, mulai kemudian yang kedua, dia akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia akan semakin bisa saja terjadi muncul pertikaian yang sangat mudah, bahkan berakhir dengan pembunuhan. Kalau membahas masalah dunia, rebutan harta, pertikaian, perdebatan, main hakim, main hukum, masuk penjara, bahkan nggak terima bisa sampai pembunuhan. Ini harta, bahkan nggak pandang siapakah orangnya. Jangankan kerabat, jangankan tetangga, jangankan orang lain, antara keluarga saja itu bisa terjadi perselisihan perkara masalah harta, rebutan warisan. Banyak di antara orang-orang yang kemudian anak-anak antara adik dengan kakaknya nggak terima pembagian warisan. Nggak terima adalah adik sendiri loh. Kalau diibaratkan hubungan yang paling dekat antara manusia itu adalah saudara kandung sendiri. Itu hubungan yang paling dekat. Selain orang tua. Mestinya saling menjaga, itu bisa terpecah, bahkan bisa jadi pembunuhan, saling membunuh perkara masalah harta. Ini bahayanya. Makanya
Kalau sudah kena harta, orang itu rela berbuat segala-galanya untuk mendapatkannya. Bahkan yang keempat, mereka bisa saling menjatuhkan satu sama yang lain untuk mendapatkan harta itu. Yang kelima, akan berusaha menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Nggak peduli caranya baik atau caranya buruk. Yang penting dapat, nggak peduli. Saya nanti harus membunuhnya, harus memenjarakannya. Entah itu, nggak ada istilah dolim-dolim, nggak ada di dalam kamus. Yang penting dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ini penyakitnya orang kalau membahas masalah harta. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga pernah menyampaikan sebuah pesan, memberikan peringatan bahwa untuk hal-hal dunia ini, kalau perlu karena sifatnya dunia itu sementara, maka kita usahakan perasaan kita terhadap hal yang di dunia ini juga sementara. Jangan diabadikan. Kita suka dengan seseorang boleh, tapi jangan kebablasan. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Disampaikan bahwa cintailah kalian. Kalau kamu senang dengan orang lain, boleh suka dengan dia. Namun jangan suka terlalu berlebihan. Haunamma. Cintailah mereka dengan sedang-sedang saja. Sedang saja. Karena kecintaan kita pertama itu adalah Allah dan Rasulnya. Ini harus. Jadi cinta kita harus utamakan yang pertama itu Allah dan Rasulnya. Baru yang kedua itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kemudian cinta kita dengan keluarga, orang tua, dengan apa yang kita miliki, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini nggak boleh. Syirik ini. Harus Allah Ta'ala. Dan cinta kita kepada orang lain, kepada sesuatu, kalau perlu kita usahakan niatkan lillahi ta'ala. Ada pahalanya. Makanya ahbib habibaka haunamma, cintailah orang itu sedang-sedang saja. Karena apa? Nggak ada yang tahu perasaan yang terjadi. Kadang sekarang kita saling mencintai, siapa tahu nanti bermusuhan. Asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Barangkali nanti dia justru akan menjadi musuh bebuyutanmu. Sebaliknya, kalau Anda membenci baghidoka yaumamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau Anda membenci seseorang, jangan benci orang itu terus-terusan. Mangkel boleh, benci boleh, tapi jangan terus-terusan. Syariat Islam memberikan aturan, mentok itu kalau perlu 3 hari. 3 hari ini harus diselesaikan dengan baik. Setelah 3 hari cepat-cepat berdamailah. Ini syariat Islam, menekankan ukhuwah supaya kuat. Namun memang berat kalau membahas tentang perasaan. Kalau kita sudah merasa tersakiti dengan seseorang, mau memaafkan itu luar biasa berat. Jangankan memaafkan, kita ketemu dengan orangnya itu gila. Nggak mau ketemu di hadapan. Wah, kita jangan dari kejauhan kelihatan nemu. Wah, ada orang itu. Langsung putar balik gantinya. Cari jalan yang lain. Inilah kalau kita sudah benci. Bahkan saat ibadah pun nggak khusyuk. Niatannya, saya nanti berangkat ke masjid, nanti aja lah. Khawatirnya nanti ketemu bapak ini, ketemu ibu ini. Oh malah cedek-cedek, nggak khusyuk saya. Ternyata sudah direwangi berangkatnya terakhir. Ternyata orangnya sama-sama terakhir. Jejer. Nah, akhirnya apa? Sholat itu Allahu Akbar. Waduh. Nggak enak sama sekali. Nggak usah. Gimana? Akhirnya apa? Dalam sholatnya itu dia nggak bisa khusyuk. Assalamualaikum. Wah, semuanya melarikan diri. Nggak senengnya itu sampai seperti itu. Lah otomatis ketika kita nggak seneng, otomatis kan nggak bisa kemudian kita memaafkan secara langsung. Butuh waktu yang lama. Maka tetap kita dianjurkan kalau bisa jangan lama-lama. Siapa tahu Anda sekarang mungkin sangat benci, nggak seneng, nanti jadi dekat. Ada cerita orang kemudian awalnya itu bermusuhan, saling membenci, pokoknya nggak seneng, bahkan ngomong kepada keluarganya, pokoknya jangan deket-deket sama orang itu. Nggak senengnya itu sampai seperti itu. Ternyata siapa tahu setelah berapa tahun malah justru jadi besan. Waduh, awalnya benci malah akhir-akhir jadi besan. Gak ada yang tahu, makanya kalau membenci orang jangan terus-terusan.
Awalnya bermusuhan, ternyata anaknya yang menikah. Jadi besan. Makanya kalau senang atau benci kepada seseorang, jangan kebablasan. Haunamma, sedang-sedang saja. Karena siapa tahu nanti dia akan berubah, malah jadi orang yang terdekat dengan kita semua. Makanya orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita kembali supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, kita persiapkan mandana nafsahu lima ba'dal maut. Kita persiapkan diri kita yang terbaik untuk persiapan bekal setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang dikatakan lemah, orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang menatba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah taala. Orang yang justru mengikuti hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allah, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Dia cuma berandai-andai, tidak ada persiapan. Ini orang bodoh. Makanya kita jadikan peristiwa-peristiwa yang ada mulai dari kematian. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita termotivasi. Selain peringatan sebagai ahli keluarganya, kemudian kita jadikan peringatan buat diri kita pribadi. Ya Allah, orang ini sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan mumpung saya belum meninggal, saya persiapkan masih ada waktu ini. Mudah-mudahan dengan ini memotivasi saya untuk bisa lebih istiqomah, bisa saya tingkatkan lagi ibadahnya. Jangan malah justru sebaliknya. Dan yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki yang Engkau berikan kepada saya, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah nantinya. Sedikit banyaknya ya Allah, kalau dapat sedikit ya Alhamdulillah, dapat banyak ya Alhamdulillah. Makanya disyukuri. Insya Allah ketika hati kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan rezeki Allah. Dapat banyak ya Alhamdulillah, dapat sedikit ya Alhamdulillah. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap Alhamdulillah. Makanya anjuran tahmid Alhamdulillah itu dianjurkan untuk setiap keadaan. Gak cuma pas kita senang-senang tuh Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Tapi tetap ketika kita dapat musibah, dapat gak enaknya, tetap kita ucapkan Alhamdulillah ala kulli halid. Ya Allah, Alhamdulillah. Tetap memuji Allah. Kita dapat nggak enak, kita dianjurkan kalau perlu sesusah-susah apapun kita puji Allah Ta'ala. Ini orang-orang beriman. Nggak cuma ketika senang dipuji, memuji Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau misalkan kita dapat musibah, ya Allah, tetap kita dianjurkan berdoa. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan pahala dalam musibahku, dan mudah-mudahan Engkau gantikan dengan yang terbaik. Tetap berdoa. Makanya apa yang kita dapatkan, tetap sebut Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan lupakan Allah Ta'ala. Dan penekanan ini juga terutama bagi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kelebihan dalam hartanya. Karena yang sering lalai itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan dalam harta. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir, Nabi SAW juga memberikan peringatan 3 perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ada 3 perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya nanti. Apa itu? La akhafu min ummati illa salasi halin. Saya itu tidak khawatir terhadap umatku kecuali tentang 3 perkara ini nantinya. Ini saya khawatirkan kalau umatku mengalami hal itu. Apa hal itu sampai yang membuat Nabi khawatir? Yang pertama, ayyuksara lahum minal mali fayatahasadu wa yaqtatilu. Saya itu khawatir nanti kalau umatku ternyata diberikan kelebihan oleh Allah dalam segi harta, diberikan kekayaan, pas kadung enak urusannya, dalam urusan dunia diberikan kemudahan, fayatahasadu, mereka saling hasad, iri, dengki. Penyakit ini yang berbahaya. Wa yaqtatilu, karena iri ini kemudian mulai memanas, mulai bertikai, maka berujung kepada saling membunuh. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini saling iri. Maka yang membuat hidup kita sumpek itu iri. Gak mensyukuri nikmat kita sendiri.
Kita sebenarnya dapat nikmat yang banyak, tapi karena melihat nikmat orang lain, wah kurang, aku kurang. Makanya ini dikhawatirkan oleh Nabi, pemicu perselisihan. Yang kedua, ayyuftahalahum al-kutubu ya'khudul mu'minu yabtaghi ta'wilahu walaysa lahum walaysa ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang kedua yang dikhawatirkan itu adalah banyaknya orang yang bukan ahli dalam Al-Quran, dia tidak punya bidang ilmu di dalamnya, namun dia berusaha menjelaskan, menafsirkannya dengan seenaknya sendiri, menyesatkan ini. Ini yang dikhawatirkan. Jadi nanti akan ada orang-orang yang merasa keminter, dia belum pernah belajar, merasa sudah belajar sedikit, kemudian mengajarkan kepada manusia itu dengan seenaknya sendiri, merasa keminter. Saya ahli, saya kiai, saya waliullah. Siapa yang mau belajar, tak ajari. Saya hebat, saya bertapa selama bertahun-tahun, sudah kebal ilmu saya, sudah kebal tubuh saya. Menyesatkan. Yang terakhir, wa ayyaru da ilmihim fayadi'uhu wa la yubaluna alaihi, yaitu para ulama yang punya ilmu malah justru ditelantarkan dan tidak dipedulikan. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Yang kedua, ada orang keminter mengajari seenaknya sendiri. Namun yang ketiga, ketika ada yang benar-benar pinter, ahli, dia ulama, dia kiai yang beneran, malah justru tidak diperlakukan dengan baik, diterlantarkan, bahkan direndahkan dan dihinakan. Ini 3 hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semua, dan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keistiqomahan, bisa senantiasa berittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dari 2 hal yang paling dibenci oleh manusia, yaitu kematian dan juga sedikitnya harta. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kita. Kita jadikan hal ini, kita ingatkan diri kita, ya Allah, mudah-mudahan mulai saat ini saya usahakan melakukan yang terbaik dan terbaik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Insya Allah kita akan pertemuan datang. Kalaupun ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.